Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon kelapa ketika suara ayam berkokok bersahutan di desa Wanaraja. Sebuah desa kecil di lereng perbukitan yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat. Penduduknya hidup sederhana, menggantungkan hidup dari pertanian dan peternakan. Tak banyak yang berubah di desa ini selama puluhan tahun. Semua berjalan tenang, hingga satu nama kembali disebut-sebut di banyak bisik-bisik warga, Sari. Sari adalah seorang perempuan muda yang tinggal di rumah tua peninggalan orang tuanya. Sejak kepergian ayah dan ibunya karena kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, Sari hidup sendirian. Ia dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan lebih sering terlihat malam hari menjemur pakaian atau membakar dupa di depan pintu. Beberapa warga menghindarinya. Ada yang bilang Sari pernah sakit keras dan kehilangan akal. Ada pula yang percaya ia menyimpan rahasia kelam. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung, hanya melihat dari jauh dengan sorot mata curiga. Di pasar, ibu-ibu tukang sayur berbicara pelan namun tajam. Kemarin aku lihat Sari beli darah ayam ke Pak Raji. Katanya buat pengobatan. Pengobatan apa malam-malam? Aku bilang juga apa? Anak itu nggak beres sejak dulu. Meski begitu, Sari tetap menjalani harinya seperti biasa. Di dalam rumah tuanya, ia merawat kehamilannya yang kini sudah memasuki bulan ke-8. Tidak ada suami, tidak ada kerabat. Hanya dirinya dan bayi dalam kandungan yang tumbuh dengan cepat. Terlalu cepat, bahkan. Di malam hari, Sari kerap berbicara sendiri. Kadang menangis, kadang memeluk perutnya sambil menggumam mantra yang tak dimengerti. Suatu malam, saat angin berdesir kencang membawa bau anyir dari hutan, terdengar suara aneh dari belakang rumah Sari. Suara seperti hewan menggeram, tapi bercampur isakan tangis manusia. Dan sejak malam itu, warga mulai gelisah. Mereka tak tahu, dalam gelap dan kesunyian rumah tua itu, sebuah takdir tak biasa sedang disiapkan. Takdir yang akan mengguncang seluruh desa Wanaraja. 3 malam berturut-turut, suara aneh terdengar dari belakang rumah Sari. Awalnya samar, seperti erangan binatang, tapi kemudian berubah menjadi suara langkah kaki yang berat, bercampur ringkikan lemah, seolah seekor kambing kesakitan. Sari hanya duduk di dalam rumah, memeluk perutnya yang kian membesar. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski udara malam menusuk kulit. Ia tahu suara-suara itu bukan hal biasa. Bukan angin, bukan binatang. Itu adalah peringatan. Dan perutnya yang menegang tiba-tiba membuatnya menggigil. Malam itu, Sari bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi hutan, mengenakan gaun putih yang basah oleh darah. Dari dalam hutan, seekor kambing jantan berwarna hitam keluar perlahan. Matanya merah menyala, menatapnya tajam. Tapi kambing itu tidak mengembik, melainkan berbicara dengan suara manusia. Dosa belum ditebus, janji harus ditepati. Kau tahu apa yang ditumbalkan? Sari menjerit. Lalu terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah oleh peluh. Tangan kirinya memegangi perutnya, dan ia menyadari bayinya sedang bergerak dengan liar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah ada kekuatan asing yang memberontak dari dalam. Sementara itu, di sisi lain desa, seorang lelaki tua berjubah suram terbangun dari semedinya. Namanya Ki Ersa, orang yang dulu dikenal sebagai penjaga batas antara desa dan hutan angker. Sudah lama ia menarik diri dari urusan orang, tapi malam ini hatinya diguncang. Tanda sudah muncul, bisiknya lirih. Anak itu akan lahir, dan kutukan lama akan pecah. Keesokan harinya, kabar tentang mimpi-mimpi aneh, bau amis di sekitar rumah Sari, dan suara ringkikan dari balik hutan mulai menyebar. Warga semakin resah. Bahkan Pak Lurah yang biasanya menenangkan, mulai terlihat bingung. Namun Sari tetap diam, menyembunyikan satu rahasia yang telah lama dikuburnya. Dosa yang dulu ia pikir tak akan pernah kembali menuntut balas. Langit malam itu menghitam tanpa bintang. Angin dari arah hutan berhembus dingin dan berat, membawa bau tanah basah bercampur amis yang menusuk. Di rumah tua yang berada di ujung desa, suara jeritan pecah tiba-tiba, panjang, menyayat, dan penuh rasa sakit. Sari sedang melahirkan. Sendirian. Tangannya mencengkeram lantai tanah,
Tubuhnya berguncang keras menahan sakit. Peluh membanjiri wajahnya. Sementara lilin-lilin kecil yang ia nyalakan di sudut ruangan mulai meredup satu persatu. Mantra-mantra yang dulu diajarkan seseorang, yang tak pernah ia sebut namanya, bergema lirih dari bibirnya. Jangan sekarang, jangan. Isaknya. Tapi alam tak peduli. Tubuhnya memaksa. Dan akhirnya, dalam satu dorongan terakhir, jeritan bayi menggema. Namun bukan itu yang mengejutkan Sari. Bukan tangisan itu, melainkan suara ringkikan kambing yang menyertai. Lalu, bau darah, dan sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh kakinya. Dengan tangan gemetar, Sari mengangkat tubuh mungil itu dan melihatnya untuk pertama kali. Matanya terbelalak. Mulutnya tak mampu bersuara. Bayi itu, laki-laki, utuh, tapi kakinya, dari lutut ke bawah, berbulu tebal dan hitam, berbentuk kaki kambing lengkap dengan kukunya yang keras dan melengkung. Sari terdiam. Sejenak, dunia seperti berhenti berputar. Lalu ia menangis. Tangisan penuh duka. Bukan karena malu, tapi karena takut. Takut pada kebenaran yang baru saja datang dalam bentuk anak yang ia lahirkan. Karena ia tahu ini bukan kutukan dari langit, tapi akibat dari apa yang pernah ia lakukan sendiri. Pagi harinya, kabar itu menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Anak itu, kakinya kambing. Tanda. Ini tanda kiamat. Itu bukan anak manusia. Warga berkerumun, mencoba mendekati rumah Sari. Tapi pintu rumah tertutup rapat. Tak ada yang keluar. Hanya bau dupa, dan suara bayi yang sesekali terdengar, diiringi ringkikan samar dari dalam. Pak Lurah pun mulai khawatir. Ia memanggil Ki Erse ke balai desa. Sesuatu yang dulu kau peringatkan terjadi, Ki. Bukan terjadi, jawab Ki Erse dengan wajah kelam. Tapi kembali. Hari keempat setelah kelahiran bayi itu, rumah Sari masih terkunci rapat. Tak ada yang keluar. Tak ada yang masuk. Para warga mulai membisikkan rencana. Sebagian ingin menolong, tapi sebagian lagi ingin mengusir. Sementara itu, di dalam rumah, Sari duduk memeluk bayinya yang terbungkus selimut lusuh. Bayi itu tertidur tenang di pangkuannya. Namun kakinya, kaki kambing itu, menjadi pemandangan yang tak bisa ia sangkal. Setiap kali ia memandangnya, hatinya terasa seperti dikoyak. Sari teringat malam itu, 7 tahun lalu. Saat ia masih remaja, lari dari rumah karena putus asa. Ibunya baru meninggal, ayahnya tak pernah pulang. Ia menangis semalaman di tepi hutan, hingga seseorang menemuinya. Bukan manusia, bukan pula makhluk buas. Sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya samar, matanya merah. Ia menawarkan kehangatan, kekuatan, dan harapan. Dan Sari, yang putus asa dan kesepian, menerima. Ia melakukan perjanjian, sebuah tumbal, sebagai ganti hidup baru yang lebih kuat. Kelak, kau akan menjadi ibu. Tapi bukan ibu dari anak biasa. Sari pikir itu hanya hayalan. Sebuah mimpi buruk dari masa lalu yang terlupakan. Ia mencoba melanjutkan hidup, berusaha menjadi kuat, bahkan saat ia hamil, tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab. Namun kini, janji itu datang menagih. Bayi itu adalah bagian dari perjanjian yang pernah ia buat. Di balai desa, Ki Erse membuka gulungan kain kuno. Di sana tergambar simbol-simbol yang tak dimengerti warga biasa. Ia menunjukkan satu simbol kepada Pak Lurah, sebuah lingkaran dengan kaki kambing bercabang 2 di dalamnya. Ini bukan pertama kali, kata Ki Erse pelan. 50 tahun lalu, desa ini pernah hampir musnah karena perjanjian seperti ini. Waktu itu, seorang perempuan juga melahirkan anak dengan kaki hewan. Tapi anak itu tidak bertahan hidup. Lalu yang sekarang? Bisa lebih buruk. Jika anak itu tumbuh tanpa pembersihan, tanpa penebusan. Pak Lurah terdiam. Ia tahu, tak akan mudah menjelaskan ini kepada warga. Tapi satu hal pasti, mereka harus bicara dengan Sari. Sementara itu, di rumah tua itu, bayi mulai menangis keras, matanya membelalak,
dan dari tenggorokannya keluar suara yang bukan suara bayi manusia. Matahari belum tinggi saat puluhan warga mulai berkumpul di depan rumah Sari. Beberapa membawa sajadah dan air doa. Sebagian lagi membawa bambu panjang, kayu, bahkan obor. Wajah mereka tegang, antara takut dan marah. Kita tidak bisa membiarkan anak itu tumbuh di sini. Lihat apa yang sudah terjadi. Ayam-ayam mati mendadak. Suara ringkikan tiap malam. Sawah Pak Rahmat kering mendadak. Ini semua kutukan. Pak Lurah mencoba menenangkan. Berdiri di hadapan warga dengan suara berat. Tolong, kita belum tahu semuanya. Sari butuh waktu. Kita butuh waktu. Namun emosi warga makin membara. Ketakutan tumbuh lebih cepat daripada nalar. Dan ketika seseorang melempar batu ke jendela rumah Sari, kaca pecah, dan suasana pun meledak. Warga mulai meneriakkan nama-nama makhluk halus, menyebut-nyebut anak iblis, dan mendorong pintu rumah dengan paksa. Di dalam, Sari mengguncang bayi kecilnya yang menangis kencang. Tangan dan kakinya gemetar. Tubuh mungil itu terasa panas luar biasa. Dan entah dari mana, angin dingin berhembus masuk dari atap rumah yang berlubang, meniup semua lilin di dalam ruangan. Gelap, hening. Lalu suara itu datang lagi. Sari, kau harus memilih. Lindungi darahmu, atau penuhi perjanjianmu. Sari membekap bayinya. Air mata membanjiri pipinya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Warga yang berada paling depan tersentak. Sebagian jatuh terdorong. Mereka melihat ke dalam. Gelap. Hanya tampak siluet Sari berdiri di tengah ruangan, dengan bayi dalam pelukannya. Matanya menatap tajam, tak gentar. Di belakangnya, seolah ada bayangan besar yang bergerak, samar, namun menakutkan. Warga terdiam, tak berani maju. Ini anakku. Suara Sari bergetar namun tegas. Aku tak akan biarkan siapapun menyentuhnya. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya merah menyala di kedua kaki bayi itu. Kakinya yang berbulu kambing, mengilap seperti bara. Dan dari tubuh kecilnya keluar jeritan keras, yang bukan hanya menyakiti telinga, tapi juga membuat dada semua orang terasa sesak. Warga lari berhamburan. Beberapa jatuh tersungkur. Pak Lurah segera memerintahkan semua orang pulang. Cukup. Semua pulang. Jangan dekati rumah ini lagi sampai aku bilang. KARSA, dari kejauhan, hanya mengangguk pelan. Anak itu sudah memilih ibunya. Tapi malam-malam ke depan akan menentukan. Apakah pilihannya membawa penyelamatan atau kehancuran? Malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin yang datang dari hutan membawa suara lirih seperti nyanyian. Namun nadanya kelam dan menusuk hati. Di dalam rumah yang masih gelap dan lembab, Sari duduk dalam diam. Bayinya telah tertidur, tapi kaki-kaki kecil itu masih menyala samar, seperti bara yang belum padam. Sari tahu, waktunya hampir habis. Dalam hatinya, berkecamuk sebuah tekad. Jika semua ini kutukan karena dosa masa lalu, maka aku akan mencabutnya sendiri. Ia mencari sesuatu di bawah papan lantai, sebuah kotak kecil yang dulu ia sembunyikan. Di dalamnya tersimpan potongan kain merah dan secari kertas bertuliskan aksara kuno. Itu adalah mantra pemutus perjanjian, yang pernah diajarkan oleh seseorang. Seseorang yang dulu juga membuatnya terjerumus. Sementara itu, di pinggir desa, Ki Arsa duduk di pondok kecil bersama seorang tamu yang baru saja datang. Seorang pria berjubah hitam dengan tatapan suram. Wajahnya tirus, matanya merah darah. Ia adalah orang yang dulu membuat perjanjian dengan Sari. Namanya Purwa. Anak itu sudah lahir. Ucap Purwa, datar. Dan ibu itu berusaha memutus perjanjian. Dia lupa bahwa pemutusan hanya bisa dilakukan jika ia siap mengorbankan dirinya. Ki Arsa menjawab, jika dia ikhlas, kau tak akan bisa mengambilnya. Purwa tersenyum miring. Ibu yang melawan iblis? Hati manusia mudah goyah. Arsa, kau tahu itu. Malam itu, Sari menggambar lingkaran pelindung di lantai, seperti yang tertulis dalam kertas tua itu. Di dalamnya, ia duduk bersila sambil memegang bayinya yang dibalut kain putih.
Lilin dinyalakan di 4 penjuru, dan mantra mulai dilafalkan dengan suara serak dan penuh getar. Darah yang kuberi, aku tarik kembali. Jiwa yang kusemai, kembali padaku. Perjanjian hancur, atas nama ibu dan anak. Tiba-tiba, api lilin padam bersamaan. Bayi dalam gendongannya menangis keras. Dinding rumah bergetar. Dan di depan pintu, sosok tinggi berjubah muncul. Wajahnya tertutup kabut. Tapi Sari tahu itu Purwa. Kau pikir semudah itu? Ambil aku. Biarkan anakku bebas, teriak Sari. Purwa melangkah masuk, tapi lingkaran pelindung menyala terang, memantulkan cahaya yang membuatnya mundur. Ia mendesis seperti terbakar. Kau akan menyesal, Sari. Setiap ibu yang melawan takdir akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Sari menangis, mengguncang bayinya yang kini diam dan tenang. Di luar, kilat menyambar, dan hujan turun seperti air mata langit. Hujan turun tak kunjung reda. Desa sunting seperti diliputi kabut gelap yang tak mau enyah. Di balai desa, Pak Lurah mengumpulkan para tetua, termasuk Ki Ersa. Ia mengetuk meja kayu tua yang retaknya semakin besar. Kita tak bisa diam lagi, katanya, menahan gejolak batin. Kalau kita biarkan, bukan hanya rumah itu, seluruh desa bisa ikut tergulung malapetaka. Ki Ersa menunduk. Ia tahu benar apa yang sedang dihadapi. Tapi ia juga tahu, tak ada yang bisa menentang kekuatan perjanjian kecuali seseorang yang pernah terlibat di dalamnya dan bertahan hidup. Ada satu orang yang bisa bantu. Gumam Ki Ersa. Siapa? Ayah dari bayi itu. Semua menoleh. Suasana mendadak membeku. Di sisi lain, Sari terlelap dengan bayi di pelukannya. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tapi dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi. Ia berdiri di sebuah padang ilalang kering, langit merah darah, dan di depannya, Purwa berdiri sambil memegang sesuatu di tangannya. Sebuah boneka kecil dari bulu kambing. Anak itu bukan milikmu sepenuhnya, katanya pelan. Kau tahu siapa ayahnya. Dan kau tahu dia juga membuat perjanjian denganku. Sari terbangun mendadak. Jantungnya berdetak cepat. Ia menggenggam bayi itu erat-erat, seolah takut ia akan menghilang. Malamnya, sebuah kabar mengejutkan datang ke rumah Pak Lurah. Seorang laki-laki tua datang dari kota, Wira, mantan kekasih Sari yang pernah menghilang tanpa kabar saat Sari hamil. Ia datang dengan wajah pucat dan luka bekas terbakar di lengannya. Aku tahu kenapa anak itu lahir begitu, ucap Wira, suara gemetar. Bukan hanya Sari, aku juga membuat perjanjian dengan makhluk itu. Aku ingin kekayaan, pengaruh, dan dia memberiku semua. Tapi aku menghilang, karena perjanjian kami belum lunas. Pak Lurah terdiam. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Tanya Ki Ersa. Ya, aku harus jadi tameng. Aku yang harus dipersembahkan sebagai pengganti. Malam kembali turun. Rumah Sari kini dijaga Ki Ersa dan beberapa tetua. Di dalam lingkaran pelindung, Sari menunggu. Tapi ia tidak sendiri. Wira kini duduk di seberangnya, menggenggam tangan Sari dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku. Semua ini salahku. Tapi aku akan akhiri ini malam ini. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul lagi. Kali ini lebih besar. Purwa datang bukan sendiri, melainkan membawa arwah-arwah dari hutan. Wajah-wajah mereka rusak, tubuhnya menyeret rantai dan tulang. Kalian pikir bisa lepas semudah itu? Desisnya. Perjanjian darah hanya bisa ditebus dengan darah. Cahaya dalam lingkaran menyala, mantra dilantunkan, dan pertarungan antara kegelapan dan tekad seorang ibu serta seorang ayah pun dimulai. Sari dan Wira harus memilih, berkorban satu jiwa, atau pertaruhkan keduanya. Di tengah lingkaran bercahaya, Sari dan Wira berdiri berdampingan, berhadapan dengan Purwa dan bayangan kelam yang mengikutinya. Suasana mencekam, udara penuh dengan energi yang berputar-putar seperti badai. Aku berjanji, aku akan mengorbankan apapun demi anak ini, ujar Sari dengan suara bergetar, matanya penuh keteguhan. Wira mengangguk,
Meski napasnya berat dan luka di lengannya semakin terasa perih. Ki Arsa dan para tetua mulai melantunkan mantra pengusiran dengan suara serempak, menguatkan lingkaran pelindung. Namun Purwa tertawa dingin. Bayangan-bayangan arwah yang menemaninya merambat keluar, mencoba menembus batas lingkaran. Perjanjian ini tidak bisa dihapus tanpa darah, bisik Purwa. 1 jiwa harus dibayar. Sari menatap Wira. Kau tahu apa yang harus kita lakukan? Wira mengangguk pelan. Aku siap. Di saat yang sama, bayi itu menangis. Namun kali ini tangisnya bukan menyakitkan, melainkan penuh harapan. Kaki kambingnya mulai menghilang, berganti dengan kaki manusia yang mungil. Dengan keberanian yang tertahan, Wira mengangkat tangan, mengorbankan dirinya dengan menyerahkan darahnya ke lingkaran yang terbentuk di tengah ruangan. Seketika, bayangan Purwa meraung kesakitan dan memudar perlahan, bersama arwah-arwah yang menyeret rantai dan tulang yang mengikutinya. Lingkaran cahaya menyebar, menerangi ruangan yang tadi penuh dengan kegelapan. Ketika semua berakhir, Sari memeluk bayinya erat-erat, kini dengan kaki manusia sempurna. Wira tersenyum lemah. Jangan pernah lupakan aku. Sebelum akhirnya ia menghilang dalam cahaya putih. Keesokan harinya, Desa Sunting masih dipenuhi bisik-bisik penuh rasa lega dan keheranan. Bayi Sari yang dulu lahir dengan kaki kambing kini terlihat normal, tanpa tanda-tanda aneh sedikitpun. Mata warga yang sebelumnya dipenuhi ketakutan mulai menatap dengan rasa ingin tahu dan harapan. Sari duduk di depan rumahnya, menggenggam tangan bayi kecil itu dengan penuh kasih. Ia merasa ada beban berat yang terangkat dari dadanya. Namun, bayangan Wira dan pengorbanannya tetap menghantui pikirannya. Pak Lurah mendatangi Sari dengan wajah lembut. Perjuanganmu telah membawa damai pada desa ini. Tapi ingat, penebusan bukan hanya tentang menghapus kutukan. Ini tentang keberanian menerima masa lalu dan membangun masa depan. Ki Arsa pun hadir, mengangguk pelan. Semua yang terjadi adalah pelajaran. Perbuatan dosa memang meninggalkan jejak, tapi kekuatan cinta dan pengorbanan mampu menghapusnya. Namun, suara-suara jahat masih sesekali terdengar dari hutan. Warga mulai menjaga batas desa dengan lebih waspada dan hati-hati, menghormati alam dan tradisi lama yang mulai mereka lupakan. Sari bertekad untuk hidup lebih baik, menjaga anaknya dan memastikan tak ada lagi perjanjian gelap yang menghantui keluarganya. Musim berganti. Desa Sunting mulai pulih dari bayang-bayang kelam yang pernah menyelimuti. Sawah kembali hijau, anak-anak bermain di jalan, dan tawa mulai memenuhi udara pagi. Warga yang dulu penuh kecurigaan kini saling membantu, mempererat tali persaudaraan yang hampir terputus. Sari berdiri di depan rumahnya, menatap bayi kecil yang kini tumbuh sehat dengan kaki manusia sempurna. Ia tersenyum lepas, merasakan kehangatan cinta yang lebih kuat dari segala kutukan. Kita sudah melewati badai tergelap, bisiknya. Kini, aku percaya, tak ada dosa yang terlalu besar untuk ditebus. Selama ada keberanian, cinta, dan pengorbanan. Wira, meski telah pergi, namanya tetap dikenang dengan hormat. Sari pun berjanji akan menjaga anak mereka dan mengajarkan arti hidup yang penuh harapan dan ketulusan. Ki Arsa berdiri di pinggir desa, menatap ke cakrawala. Misteri dan keajaiban akan selalu ada. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih berjalan di antara keduanya. Desa Sunting kini bukan lagi tempat yang dipenuhi ketakutan, melainkan rumah bagi mereka yang berani menghadapi masa lalu dan melangkah menuju masa depan.